Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Farhan SPDI, SHUM MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kami dari mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, pada kali ini akan menyampaikan materi sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Sebelumnya, dari kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rofi Hidayah dengan NIM 315023000077. Dan saya Nur Hamidah dengan NIM 3150230079. Dan saya Santi Sugiyarto dengan NIM 315023000065. Saya Marani Nuridasari NIM 315023000051. Selanjutnya sekilas tentang dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim kala itu yang berpusat di Baghdad. Dinasti Abbasiyah lahir pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, yang secara perlahan mulai melemah. Nama Daulah Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, yang juga menjadi istri Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi. Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi di Afrika Utara dengan pusat pemerintahannya yang berkedudukan di Kairouan. Selama berkuasa lebih kurang 262 tahun, wilayah kekuasaan Daulah Fatimiyah mencakup Tunisia, Libya, dan Aljazair. Ubaidillah dan para pengikutnya menyebarluaskan ajaran Syiah Ismailiyah secara intensif dan menjadikan ajaran sebagai paham resmi kenegaraan. Pada masa-masa awal, proses pendidikan Islam berlangsung di tempat-tempat yang merupakan pusat ibadah masjid. Namun karena banyaknya umat Islam yang berminat untuk belajar, sedangkan kapasitas masjid tidak lagi mencukupi, juga mengganggu kegiatan orang-orang yang beribadah. Institusi pendidikan mulai mengadakan pembenahan. Nukilis adalah salah seorang tokoh dan pelopor perkembangan pendidikan pada kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Ia mendirikan sebuah universitas dan menghabiskan ribuan dinar per bulan untuk membiayainya. Di bawah kekuasaannya, tersebutlah seorang dokter yang sangat terkenal bernama Muhammad Al-Tamim, yang lahir di Yerusalem dan pindah ke Mesir sekitar tahun 970 Masehi. Salah satu fondasi terpenting yang dibangun pada masa Fatimiyah adalah pembangunan Dar al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, atau Dar al-Ilm, rumah ilmu yang didirikan oleh Al-Hakim pada tahun 1005 sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran ajaran Syiah ekstrim. Untuk mengembangkan institusi ini, Al-Hakim mengeluarkan dana sebesar 257 dinar, diantaranya digunakan untuk menyalin berbagai naskah, memperbaiki buku, dan pemeliharaan umum lainnya. Gedung ini dibangun berdekatan dengan istana kerajaan yang di dalamnya terdapat sebuah perpustakaan dan ruang-ruang pertemuan. Kurikulumnya meliputi kajian tentang ilmu-ilmu keislaman, astronomi, dan kedokteran.
Pada masa Al-Mustansir, kegagalan atau kemunduran kerajaan yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan pada gilirannya menyebabkan kemunduran lebih besar dengan banyaknya buku-buku yang hilang dari perpustakaan kerajaan. Perpustakaan itu sendiri mulai didirikan pada masa Al-Aziz ketika itu memiliki kurang lebih 200 buku dan 2400 eksemplar Al-Quran yang diisi ornamen juga. Salah satu koleksi lengkap perpustakaan ini adalah naskah-naskah hasil karya Ibnu Mukhlah dan ahli-ahli kaligrafi lainnya. Di perpustakaan ini pula Al-Aziz menyimpan salinan tulisan tangan untuk buku sejarah karya Al-Tabari. Pengganti Al-Mustansir membangun kembali sebuah perpustakaan. Buku-buku itu menyimpan sekitar ketika satu abad kemudian Salah Al-Atin menguasai istana, kerajaan perpustakaan istana itu menyimpan sekitar 100.000 jilid buku. Sebagian dari buku-buku itu disertai harta rampasan lainnya diberikan kepada bawahannya. Bangunan tua yang masih bertahan hingga kini adalah Masjid Al-Azhar yang didirikan oleh Al-Jawad Askiri. Meskipun sudah pernah dipugar keaslian bagian tengahnya yang merupakan pusat bangunan ini tetap dipertahankan. Bagian ini dibangun dari batu bata mengikuti model Masjid Ibnu Tulun yang memiliki sudut mihrab dan secara umum berbeda jauh dengan gaya Persia. Menara masjid ini berbentuk bundar konvensional. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya Al-Azhar. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berpusat di Kairo, Mesir. Kemampuannya menghadapi perubahan dan menjawab tantangan telah terbukti. Al-Azhar mula-mula didirikan sebagai masjid oleh Panglima Fatimiyah, yaitu Jenderal Jauhar As-Sikili pada tanggal 24 Jumadil Ula tahun 359 Hijriah. Dan selesai pembangunannya pada bulan Ramadan 361 Hijriah setelah Mesir pada tahun 969 Masehi atau 354 Hijriah secara penuh dikuasainya. Menurut sumber yang dikutip oleh Van Hoof dalam Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Al-Azhar berdiri pada tahun 359 Hijriah atau 970 Masehi. Muhammad Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam mengutip berdirinya Al-Azhar pada tahun 358 Hijriah. Adapun waktu pembangunan Al-Azhar hingga selesai tidak ada perbedaan, yaitu setahun. Nama Masjid Al-Azhar merupakan nama yang dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Sebelumnya, nama masjid tersebut adalah Al-Qahirah yang berarti sama dengan nama kota, yaitu Kairo, dan dikaitkan dengan kata-kata Al-Qahirah Al-Zahirah yang berarti kota yang cemerlang. Masjid Al-Azhar adalah pusat ilmu pengetahuan, tempat diskusi bahasa dan juga mendengarkan kisah dari orang yang ahli bercerita. Masjid ini sebenarnya diperuntukkan bagi dinasti Fatimiyah yang sedang bersaing dengan kekhalifahan di Baghdad. Nah, Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi corong dan alat untuk propaganda kekuasaan kekhalifahan, sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syiah. Pada masa itu, sistem pengajaran terbagi menjadi 4 kelas, yaitu pertama, kelas umum, diperuntukkan bagi orang yang datang ke Al-Azhar untuk mempelajari Al-Quran dan penafsirannya. Yang kedua, kelas para mahasiswa Universitas Al-Azhar kuliah dengan para dosen yang ditandai dengan mengajukan pertanyaan dan mengkaji jawabannya. Yang ketiga, kelas Darul Hikam. Kuliah formal ini diberikan oleh para mubalik seminggu sekali pada hari Senin.
yang dibuka untuk umum dan pada hari Kamis dibuka khusus untuk mahasiswa pilihan. Dan yang keempat, kelas non-formal, yaitu kelas untuk pelajar wanita. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga para dai inilah Al-Azhar kemudian ditingkatkan perannya, bukan hanya sebagai masjid, melainkan juga sebagai lembaga pendidikan yang terorganisir di bawah pengawasan khalifah. Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi corong dan alat untuk propaganda kekuasaan kekhalifahan, sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syiah. Adapun tujuan Universitas Al-Azhar adalah 1. Mengemukakan kebenaran dan pengaruh turas Islam terhadap kemajuan umat manusia dan jaminannya terhadap kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Yang kedua, memberikan perhatian penuh terhadap kebangkitan turas ilmu, pemikiran, dan kerohanian bangsa Arab Islam. Yang ketiga, menyuplai dunia Islam dengan ulama-ulama aktif yang beriman, percaya terhadap diri sendiri, mempunyai keteguhan mental dan ilmu yang mendalam tentang akidah, syariah, dan bahasa Al-Quran. Dan yang keempat, mencetak ilmuwan agama yang aktif dalam semua bentuk kegiatan, karya, kepemimpinan, dan menjadi contoh yang baik serta mencetak ilmuwan dari berbagai ilmu pengetahuan yang sanggup aktif dalam dakwah Islam yang dipimpin dengan hikmat, kebijaksanaan, dan pelajaran yang baik. Yang kelima, meningkatkan hubungan kebudayaan dan ilmiah dengan universitas dan lembaga ilmiah dalam Islam di luar negeri. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Daulah Fatimiyah dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Pada masa Daulah Fatimiyah, pendidikan Islam berkembang pesat dengan munculnya tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh besar terhadap dunia Islam. Yang pertama, Syekh Imam Ibrahim Al-Barmawi. Beliau adalah seorang ulama besar yang ahli dalam bidang fikih dan tafsir. Beliau dikenal karena kemampuannya mengajar dengan pendekatan yang mendalam dan filosofis. Pemikiran beliau memberikan pengaruh pada transisi keilmuan Islam, khususnya dalam mengintegrasikan pemikiran logis ke dalam ilmu syariat. Yang kedua, Syekh Muhammad Abbasi Al-Mahdi Al-Hanafi, tokoh penting dari mazhab Hanafi yang sangat dihormati di dunia Islam. Dikenal karena keahliannya dalam fikih Hanafi dan upayanya memperbaiki sistem pendidikan Islam. Perannya berkontribusi dalam penyebaran mazhab Hanafi ke berbagai wilayah Islam. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh, salah satu pembaharu atau mujaddid terkenal dalam sejarah Islam. Pemikirannya menekankan pentingnya reformasi pendidikan untuk menyesuaikan Islam dengan tantangan modern. Beliau berusaha memadukan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern untuk memperkuat umat Islam. Yang keempat, Syekh Mahmud Shaltut merupakan ulama besar Al-Azhar yang terkenal karena pandangannya yang modern. Beliau dikenal memperjuangkan kesatuan umat Islam tanpa memandang madhab. Buku dan tulisan beliau tentang hukum Islam menjadi rujukan penting bagi banyak ulama kontemporer. Yang kelima, Syekh Imam Muhammad Al-Maghrawi, salah satu ulama besar yang juga menjabat sebagai Grand Syekh Al-Azhar, dikenal atas kontribusinya dalam memperkuat pendidikan Al-Azhar, baik dari sisi kurikulum maupun pengelolaan kelembagaan. Pemikirannya mendorong pengembangan pemahaman Islam yang lebih inklusif. Pengaruhnya terhadap dunia Islam, yaitu peningkatan sistem pendidikan. Para tokoh ini berkontribusi besar dalam memperbaiki sistem pendidikan yang terstruktur seperti Instituti Al-Azhar, integrasi ilmu agama dan sains. Mereka mendorong umat Islam untuk tidak hanya memahami agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan modern, pemikiran moderat dan reformasi. Melalui gagasan-gagasan mereka, umat Islam diajak untuk berpikir lebih terbuka dan fleksibel terhadap tantangan zaman. Dan yang terakhir ada kesatuan umat Islam. Fokus mereka terhadap toleransi antar madhab menjadi inspirasi dalam memperkuat solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Kesimpulan materi pada kali ini adalah pada masa dinasti Fatimiyah tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1971 Masehi, pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan di Mesir. Dinasti ini beraliran Syiah Ismailiyah dan menjadikan ajaran tersebut sebagai paham resmi kenegaraan. Pusat pendidikan awalnya berpusat di masjid, tetapi kemudian berkembang menjadi institusi pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan umat. Tokoh seperti Ibnu
Al-Kilis dan Al-Hakim berperan besar dalam membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti Dar Al-Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran ilmu agama, sains, astronomi, dan kedokteran. Salah satu warisan terbesar adalah Masjid Al-Azhar yang didirikan oleh Jenderal Jauhar As-Siqili. Masjid ini kemudian berkembang menjadi universitas yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pengajaran formal dan non-formal, termasuk untuk wanita. Pada masa Fatimiyah, Al-Azhar menjadi alat propaganda kekuasaan dan penyebaran doktrin ajaran Syiah. Namun, institusi ini juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi model lembaga pendidikan Islam di dunia. Kurikulum yang diterapkan mencangkup kajian keislaman hingga ilmu umum, menghasilkan ulama dan ilmuwan yang berkontribusi dalam berbagai bidang. Pendidikan pada masa ini berorientasi pada pencetakan ulama yang memiliki iman kuat, pemikiran yang mendalam, dan kemampuan dakwah. Meski sempat mengalami kemunduran akibat lemahnya stabilitas politik dan ekonomi, Fatimiyah meninggalkan warisan penting yang terus mengurangi dunia Islam hingga kini, terutama melalui Universitas Al-Azhar. Demikianlah presentasi pada kali ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.